Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku semuanya. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kalian semua. Alhamdulillah kita masih bertemu lagi pada hari yang cerah dan di suasana yang menenangkan seperti ini. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman semuanya, anak-anak semuanya. Tugas kalian sudah saya terima dan sudah saya baca. Notabene tugas-tugas puisi kemarin itu kalian sudah bagus dalam menuliskan karya-karya dalam menuliskan kata-kata. Kalian juga perlu untuk memoles dan melatih-latih intuisi kalian lebih dalam lagi untuk menghasilkan karya yang sesuai dengan ciri khas kalian pribadi. Baik, anak-anak semuanya, kita akan mempelajari materi baru, yaitu materi yang berhubungan dengan teks lagi. Namun kali ini teksnya beda, teks fiksi berupa cerpen. Cerpen sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Bahkan kita sudah menemuinya di jenjang SD sampai SMP dan kini diulangi lagi di jenjang SMA. Cerpen itu sendiri tentunya cerita yang habis dibaca dalam satu kali duduk atau dalam satu kali membuka buku. Berbeda dengan novel atau novel yang umumnya ceritanya jauh lebih panjang dan jauh lebih kompleks dari cerpen itu sendiri. Nah, berarti cerpen ini sendiri itu apa sih? Cerpen itu adalah sebuah bentuk prosa naratif fiktif ya, tidak nyata. Dan lebih isinya itu cenderung dominan singkat, maksimal kurang lebih 10.000 kata dalam satu cerpen itu sendiri. Maka dari itu cerita yang disajikan itu umumnya itu sangat padat dan menyajikan satu konflik saja. Berbeda dengan novel atau novel yang banyak sekali konflik yang disajikan di dalamnya. Baik, anak-anakku semuanya, kita lanjut dalam unsur-unsur pembangun dalam cerpen. Unsur-unsur pembangun dalam cerpen itu sendiri apa sih? Unsur-unsur pembangun dalam cerpen itu ada unsur yang pertama itu adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu terdiri dari satu tema. Yang pertama itu tema. Tema ini adalah gagasan pokok atau ide yang mendasari cerita pendek itu sendiri. Jadi tema yang digagas itu apa sih? Nanti akan membuat cerita itu dimuat ide dari pengarangnya itu sendiri, intinya seperti itu. Yang kedua, penokohan adalah pemberian sifat kepada tokoh yang terdapat di dalam alur cerita. Yang ketiga, alur atau plot adalah urutan kejadian di dalam sebuah cerita. Alur ini terdiri dari alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang keempat adalah setting atau latar. Setting atau latar ini merupakan latar sebuah peristiwa di dalam cerpen. Setting ini mencakup latar tempat, waktu, serta suasana yang yang digambarkan dalam suatu cerita. Yang kelima adalah sudut pandang atau point of view. Istilah bukannya itu sekarang seperti itu ya. Sudut pandang merupakan posisi pengarang di dalam cerita. Pengarang itu memposisikan ceritanya dalam memposisikan dirinya dalam cerita itu seperti apa. Nah, sudut pandang ini sendiri dapat berwujud orang pertama, yaitu ciri utamanya adalah menggunakan kata aku atau orang ketiga. Pengarang yang memposisikan dirinya di luar tokoh-tokoh yang ada.
Selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara khas dari si pengarang untuk mengungkapkan suatu kata atau kalimat pada cerita itu, sehingga akan terkesan lebih indah serta bermakna. Tentunya gaya bahasa ini sangat diperlukan untuk tidak membuat pembaca itu jenuh dengan kata-kata yang terlalu stagnan, dengan terlalu monoton, tidak ada pemanis-pemanisnya seperti itu. Pembaca cenderung lebih jenuh seperti itu. Yang ketujuh adalah amanat. Amanat adalah pesan yang diambil oleh para pembaca selepas menyelesaikan cerita itu. Yang selanjutnya adalah ada unsur intrinsik, pasti ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik ini memuat latar belakang dari kehidupan si pengarang, keadaan zaman ketika karya sastra tersebut diciptakan. Karya sastra kita pelajari di sini cerpen, berarti kita karya sastranya dalam cerpen. Yang ketiga adalah tingkat pendidikan, keempat pekerjaan atau profesi, yang kelima status sosial ekonomi masyarakat. Nah, dalam struktur teks cerpen sendiri itu terdiri dari 6 bagian. Yang pertama itu adalah abstrak. Abstrak itu apa sih, anak-anakku semuanya? Abstrak itu merupakan suatu ringkasan atau inti dari cerpen yang menjadi gambaran awal sebuah cerita. Jadi gambaran awal pengenalan. Tapi unsur abstrak ini opsional sih, boleh ada atau boleh tidak juga. Lanjut ke orientasi, unsur kedua, struktur pembangunan kedua. Orientasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan suasana, waktu, serta tempat yang terdapat di dalam cerita pendek. Yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi merupakan suatu urutan beragam kejadian yang dikaitkan berdasarkan sebab akibat. Kalian bisa melihat karakter atau watak suatu tokoh di dalam cerpen dalam struktur satu ini. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi merupakan struktur konflik yang berlangsung serta mengarah kepada klimaks dan mulai menemukan solusi maupun penyelesaian atas masalah atau konflik tersebut. Yang kelima, resolusi. Resolusi adalah bagian di mana berisi keterangan solusi atau penyelesaian atas masalah yang sudah dialami oleh tokoh di dalam cerpen. Yang terakhir ini koda. Koda berupa nilai moral atau pelajaran yang dapat diperoleh oleh pembaca cerpen yang menandakan akhir dari cerita, atau intinya itu adalah nilai amanat yang ingin pengarang angkat dalam cerita yang ditulisnya, seperti itu. Baik anak-anak semuanya, di sini Bapak punya cerpen karya Seno Gumilarang Dharma yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku. Kita akan membaca cerpen cinta-cintaan. Gak apa-apa. Baik, kalian simak cerpen berikut ini ya. Nanti kita tentukan bareng-bareng unsur intrinsik apa aja yang dimuat di dalam cerpen ini. Baik, kalian simak dulu ya. Sepotong senja untuk pacarku. Alina tercinta, bersama baik, seperti itu anak-anak pembacaan keseluruhan cerpen dari Bapak ya. Baik, sekarang kita tentukan dulu unsur-unsur intrinsik yang termuat di dalam cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku. Baik, kita mulai dari temanya dulu ya. Temanya, nah menurut anak-anak semuanya temanya apa nih yang cocok untuk cerpen ini? Siapa? Rangga? Rindu? Boleh. Hasan? Apa? Kangen? Kangen seperti. Oke, kangen bisa masuk. Ada lagi? Nggak ada. Oke. Jadi Bapak lebih setuju ke kangen karena dalam cerpen ini menceritakan sosok laki-laki yang sedang merindukan kekasihnya yang di tempat entah
berantas sana. Nah, seperti itu, dengan mengirimkan surat untuk kekasihnya. Itu namanya siapa? Di sini kan nggak ada tadi. Kasihnya bernama Alina. Lanjut ke latar waktu dulu ya. Menurut anak-anak semuanya, latar waktu yang ditemukan dalam cerpen ini apa? Sore. Bener, karena sore itu aku duduk seorang diri di tepi pantai. Berarti sore ya, jelas. Kemudian latar tempatnya apa aja? Pantai, bener. Kota, sip. Gorong-gorong ada juga tadi. Nah, jadi ada 3 itu karena latar tempat yang yang ditemui dalam teks cerpen ini. Nah, untuk penokohannya sendiri, ini watak tokoh aku sebagai sosok lelaki yang tidak mudah menyerah. Namun si tokoh Alina ini uniknya sama pengarang ini tidak digambarkan, tidak dijelaskan. Hanya kita berfokus ke tokoh aku saja. Seperti itu. Nah, terakhir untuk point of view atau sudut pandang. Sudut pandang. Sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Benar sekali. Sudut pandang orang ketiga. Nah, pesan yang terkandung di dalam cerpen ini apa? Ada yang mau berpendapat? Kejarlah kekasihmu meskipun itu melelahkan. Ada saja ini. Siapa tadi? Ahmad. Ahmad. Mantap sekali. Ada lagi yang mau berpendapat tentang amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerpen ini? Ayo. Jadi apa aja ya, aku kasih tahu amanatnya itu. Pesan yang ingin disampaikan adalah berjuanglah demi orang yang kamu sayangi, walau seberat apapun cobaan yang menghadang, bahwa cinta yang sesungguhnya itu memang memerlukan banyak pengorbanan. Jeru sekali ya, jeru sekali dari cerpen yang ditulis oleh Seno Bumi Raji Dharma ini. Nah, baik anak-anakku semuanya, sekiranya itu materi cerpen beserta contoh pada pertemuan pertama kita hari ini. Nanti kita akan ulas lebih dalam lagi terkait dengan unsur serta menganalisis struktur di pertemuan selanjutnya. Baik, kesimpulannya itu tadi. Pada pertemuan hari ini kita telah mempelajari tentang unsur intrinsik dan maupun unsur ekstrinsik serta struktur pembangun teks cerpen, yaitu dari struktur abstraksi, resolusi, terus abstraksi, orientasi, komplikasi, terus evaluasi, resolusi, dan koda. Nah, untuk unsur intrinsiknya itu ada tema, terus ada latar, penokohan, alur, terus ada sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Baik, untuk materi cerpen hari ini ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, Mawar mau bertanya apa? Iya Pak, itu terkait dengan itu terkait dengan apa namanya, strukturnya itu tadi ya. Itu kan ada abstraksi, terus orientasi, komplikasi, dan sebagainya itu tadi. Apakah boleh ada tidak berurutan? Tentu tidak boleh, karena unsur ini adalah udah
aturannya urut gitu. Kalau bolak-balik di puzzle semacam seperti itu, nanti membaca pastinya akan bingung. Nah, gitu ya. Ada lagi? Oke, ada. Sekian dulu materi teks cerpen hari ini. Wassalam. Tetap jaga kesehatan. Hari-hari ini hujan tidak menentu. Kondisi fisik juga rawan sekali terkena flu. Sekian pelajaran teks cerpen bahasa Indonesia dari saya. Sekiranya nanti ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa dipersiapkan lagi. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.